Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi ada dua berita yang akan saya bawain teman-teman ya. Dua artikel ya yang saya jadikan satu berita. Tapi di sini kalau kita lihat ya, kedua beritanya agak berbenturan teman-teman ya. Dan semoga market bereaksi positif ya. Sebelum saya lanjut ke beritanya teman-teman, kita seperti biasa update market dulu ya. Di sini Bitcoin hampir 1% kenaikannya ya. Sekarang berada di harga 30.568 ya, dan Ethereum lumayan ya, masih tetap di 1.800-an, hampir menyentuh 1.900-an ya. Di sini kalau kita lihat hampir 1% juga kenaikan ya. Yang condong turun terus ya PP2 ya. Untung kalian nggak masuk ya, karena saya sudah sarankan saya kayaknya jangan masuk dulu ke PP2 ini teman-teman, karena saya sendiri pun belum tahu ya projectnya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk di PP ya, ini PP2 tadi ya. Ini untuk di PP 0,99%, ini masih harga recover semua. Yang signifikan Solana ya, masih ingat kan saya review kemarin masih 15 dolaran ya. CFX hampir 2% ya, Sen 4% boleh, tapi ingat ya ini harga recover semua. Yang lumayan turun ya si bond ya 7,36%, tapi kalau kita lihat untuk harga saat ini di 1,2 dolar ya, ini masih profit menurut saya ketika ada yang ambil di minggu kemarin harga 0,8 dolar ya. Oke, untuk di Bong lumayan lah ya naik, dan yang lain naik yang signifikan. Wow, DC ya, DC USDT Dogechain ya. Di sini dia 20,37%. Ini kayaknya naik terus. Tapi supply-nya memang kecil ya. Nggak seperti Baby Dots dan Shiba. Supply di sini kecil ya. Dan kalau nggak salah ini di Solana ya, teman-teman ya. Untuk Luns ya hampir 2%, lumayan. Bryce 4% ya, karena ada berita menarik juga untuk Bryce ini ya, diposting langsung di Twitternya, nanti saya akan bahas. Oke, yang lain mengikuti ya. Shiba di sini boleh lah ya, yang penting hijau teman-teman. Kita langsung ke beritanya ya. Ini bisa membuat market lesu, bisa membuat market naik juga karena dua berita yang berbenturan. Tapi tumben-tumbennya ya, Kepala Bank of England ya, atau Kepala Bank BOE ya, dia membanding Bitcoin. Intinya ya terkait tracing lagi nih teman-teman ya. Oke, Gubernur Bank of England Andrew Bailey ya, dia melabeli Bitcoin ya dan cryptocurrency serupa sebagai aset yang sangat spekulatif ya. Ini agak condong ke FTSE ya. Bukan, ini agak condong ke membuat orang ragu. Tapi kalau kita berbicara aset spekulatif ya, cryptocurrency ya, saya bisa bilang iya juga ya. Karena sangat volatile teman-teman ya, sangat susah ditebak kenaikan penurunannya. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, dia juga meremehkan keadaan stablecoin ya dalam pidatonya kemarin ya di Mansion House di London ya, Inggris. Jadi ya bisa dibilang di sini ya, selain cryptocurrency, stablecoin juga menurut dia ya kurang efektif ya. Kalau stablecoin dibandingkan dengan Bitcoin ya mungkin oke lah ya, saya lebih pilih Bitcoin teman-teman ya, karena kalau stablecoin kan ya kita tahu masih dipatok ke emas dan mata uang suatu negara ya, yaitu dolar ya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan dolar dan lain-lain ya, otomatis akan ada sedikit gangguan walaupun nggak jatuh harganya ya, kira-kira gitu. Kita lanjut teman-teman. Andrew Bailey, Gubernur Bank of England, teman-teman, secara terbuka mengkritik Bitcoin dan cryptocurrency serupa ya, dan dia mengkategorikan atau dia melabeli ya sebagai aset yang sangat spekulatif ya. Saya setuju walaupun itu agak negatif. Selama pidatonya di Mansion House London ya, si Bailey ini juga menyoroti keyakinan bahwa meskipun mata uang digital meningkat, uang tunai tradisional akan tetap ada. Iya, betul sekali. Karena di Indonesia pun ya sama ya, kita masuk komoditas ya, kita cukup berinvestasi. Kalau pakai berdagang nggak bisa ya, pakai jual beli nggak bisa. Oke, di sini meskipun sentimen ini bukanlah hal baru dalam retorika Bailey, pengulangan tegasnya berfungsi sebagai pengingat pengawasan regulasi yang dilakukan Bitcoin dan rekan digitalnya, terutama dari bank sentral. Dan di sini orang ini juga tidak menyimpan kritiknya hanya untuk cryptocurrency. Dia juga membidik stablecoin ya, mengkategorikan sebagai tidak kuat dan gagal ya. Ya mungkin saja ya ini berbau politik ya, karena mungkin dia berpersepsi
ini sudah ada aliansi BRICS ya. Jadi otomatis semakin banyak negara yang gabung, semakin tinggi pengurangan penggunaan dolar ya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dia berpikir ya nanti kalau dolar ada apa-apa ya ini nggak akan aman untuk stable coin ya, kira-kira gitu. Jadi ke politik lagi nih ceritanya. Oke, stable coin cryptocurrency yang dipatok ke aset dunia nyata seperti dolar dan emas semakin populer karena bertujuan untuk memberikan stabilitas di pasar kripto ya yang sangat fluktuatif. Namun sementara Balai menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap aset digital ini sebagai bentuk mata uang yang handal ya dan aman, kira-kira seperti itu. Itu persepsi dari Balai ini teman-teman. Nah sedangkan ada berita yang berbenturan dengan berita ini, yaitu mantan ketua SEC ya, dia mengatakan akan sulit untuk menolak menyetujui ETF Bitcoin ya. Berarti sama dong dengan kita ya semua ya, kita kan berharap ini akan disetujui. Nah mantan ketua SEC ini dia mengatakan hal serupa juga, susah untuk ditolak Bitcoin ETF ini ya, dan saya sependapat ya, saya yakin kalian sependapat ya, karena adopsi kripto bos ini penting. Dalam wawancara baru-baru ini dengan CNBC, mantan ketua SEC Jay Clayton dia menyatakan bahwa akan sulit untuk menolak ya menyetujui Bitcoin ETF selama perlindungan peraturan serupa dengan ada yang di pasar berjangka ya. Jadi akan sulit diterima kalau seandainya pasar berjangka yang lain diterima gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Akan sulit ditolak ya karena yang lain sudah ada ya, maksudnya seperti itu. Dalam wawancara baru-baru ini dengan CNBC, mantan ketua SEC Jay Clayton dia membagikan spekulatifnya tentang landscape peraturan yang berkembang untuk ETF Bitcoin, menyoroti perubahan signifikan yang dia saksikan ya dalam sikap pasar terhadap cryptocurrency sejak masa jabatannya. Ini adalah lepas pantai retail ya. Tidak ada yang mendekati apa yang akan saya katakan sebagai inti dari pasar keuangan kami, kata Clayton tentang hari-hari awal Bitcoin ya. Dia mencatat bahwa awalnya skeptis terhadap pasar Bitcoin karena kekhawatiran atas praktik seperti wash trading dan manipulasi pasar. Iya sih, waktu awal-awal kan kita tahu alasan-alasan dari SEC itu ya seperti nanti terjadi pencucian uang ya, nanti terjadi market maker ya, atau yang punya banyak itu akan menguasai market ya. Dia yang akan membuat ya market maker, paham lah teman-teman ya. Karena yang ajukan Bitcoin ETF bukan perusahaan kecil ya. Ya, yang ngajuin itu ya bisa dibilang ya perusahaan terbesar di dunia ya, dan kelompoknya yang masuk ajukan Bitcoin ETF. Itu yang ditakutkan, jangan sampai mereka beli terus mereka jadi market maker. Karena kenapa ya? Karena Bitcoin itu punya supply yang limited, yang terbatas ya. Kalau supply terbatas berarti kecondongan untuk jadi market maker itu sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa, dan itu fakta teman-teman ya, karena supply-nya terbatas ya. Kalau seandainya BlackRock saja beli 90% dari total supply yang beredar ya saat ini, sudah jadi market maker bos ya kan. Dia sudah bisa tentukan mau naik atau mau turun, bisa dia tentukan. Itu yang ditakutkan. Tetapi di sini teman-teman ya susah untuk menolak ini menurut si Bailey ini teman-teman ya, karena sudah ada yang serupa seperti ini teman-teman ya, yang terjun ke ETF, kira-kira gitu ya. Ya saya sependapat sih, semoga saja memang benar-benar nggak ditolak ya. Ya tergantung kalian lah ya, kalian sepakat apa enggak ya. Boleh deh kalian drop komen ya. Dan selanjutnya teman-teman, namun Clayton juga mengakui langkah mengesankan ya yang telah dibuat industri ini, khususnya di bidang investasi institusional ya. Perusahaan dengan reputasi besar di pasar sekarang merangkul Bitcoin, betul ya, menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap perlindungan regulasi dan kemampuan perdagangan sektor mata uang kripto. Dan di sini fakta bahwa kami memiliki lembaga-lembaga ini yang mengetahui pasar lebih baik daripada siapapun, dan mengatakan kami akan menempatkan reputasi kami di belakangnya menurut saya itu sangat luar biasa, kata Clayton. Jadi perusahaan-perusahaan besar masuk pengajuan ETF, dan ya ada statement lah ya seperti yang dia bilang ini, nggak mungkin saya mempertaruhkan nama besar ya terus saya mau malu di ETF Bitcoin Spot ini, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Boleh deh kalian drop komen ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.